على أمور الدنيا والدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan tafsir Asmaul Husna, nama-nama Allah yang terbaik, yaitu Al-Qabid dan Al-Basit. Al-Qabid dan Basit. Apa artinya kira-kira? Kalau di terjemahan buku-buku Asmaul Husna ditulis di situ yang menyempitkan dan yang melapangkan. Sebenarnya bahasanya kurang pas. Tapi tidak ada bahasa lain mungkin agak sulit bagi bahasa Indonesia menerjemahkan bahasa Arab. Kenapa? Karena menyempitkan itu terkesan negatif. Bakok di sampingnya. Bakok di sampingnya di Allah. Seolah-olah Allah kok menyusahkan hambanya. Terkesannya begitu. Tapi menerjemahkan bahasanya itu tidak ada. Tidak ada bahasa Indonesia untuk menerjemahkannya. Maka perlu menafsirkannya. Kata-kata qabid artinya menyempitkan, itu katanya kurang pas. Ada bahasa-bahasa lain seperti menahan, itu bisa juga diartikan dengan al-qabid, atau bahasa lainnya menggenggam. Kalaulah digenggam berarti ditahan. Kalau sesuatu yang digenggam maka terasa sempit. Cuman bahasanya apa kira-kira? Tapi jangan negatif. Kira-kira. Berarti kurang bahasa awak. Kekurangan bahasa Indonesia kau untuk kekurangan kata untuk menerjemahkannya. Sedangkan al-basit adalah yang melapangkan. Di sesuatu yang sempit sebelumnya, ketika dilapehan, digenggam, dilapehan, lapang. Allah menggenggam dan melepaskan sesuatu yang awalnya sempit, kemudian jadinya lapang. Awalnya sempit, tapi akhirnya jadi lapang. Kita tengok arti kata al-qabid di al-basit. Cuman kata-kata al-qabid, al-basit itu tidak ada dalam Al-Quran. Cuman kata yang menunjukkan itu kepada Allah lain. Yang menunjukkan itu adalah kata-kata yang ditunjukkan kepada Allah, bahwasanya itu Allah yang melakukannya, itu ada. Seperti secara bahasanya kita lihat dulu surat Az-Zumar misalnya. Az-Zumar ayat 67 halaman 465. Ayat 67 surat Az-Zumar, surat 39. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma qadarullaha haqqa qadrih. Dan mereka tidak mengagunkan Allah sebagaimana mestinya. Wal ardu jami'an, dan bumi semuanya.
seluruh bumi itu qabdatuhu. Artinya qabid tadi. Qabdatuhu. Qabid artinya qabdatuhu artinya situ Pak Ibu. Padahal bumi seluruhnya dalam genggamannya. Al-qabid itu yang menggenggam. Menggenggam langit dan bumi nanti. Yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Wasamawatu matwiyatum biyamini. Dan langit digulung dengan tangan kanannya. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci Allah yang maha tinggi dari apa yang mereka syirikatkan. Jadi kata qabid itu artinya menggenggam. Sesuatu yang digenggam apakah untuk keburukan? Itu pertanyaan lo. Tidak. Berarti untuk kebaikan. Contoh, digenggamnya tangan. Awak menggenggam tangan. Ada seorang anak ketek, tagak di tepi jalan bypass. Dia namanya anak ketek, tidak tahu apa-apa, nampak jalan lapang. Nyoba kabalari, niatnya kabalari. Lalu datang orang menggenggam tangannya, paciknya. Maka ketika tangan dipacik di orang gadang tadi, apa perasaan anak ketek? Mengawak aja. Tidak kenal dah, pakai paciknya. Terasa sempit dadanya. Mengalok pacik, mengalok kita tahan, mengalok pacik. Wak kamu barang, masa pacik-paciknya. Kecil anak ketek tadi. Meronta-rontanya minta dilapihan. Mana nangis lo minta lapihan lah. Yang orang yang gadang tadi anyang saja. Tidak lama sudah tu lewat auto truk gadang, trailer. Lewat. Rupanya kalau tidak dipacian tadi lata giliang di otogo. Alah lewat otogo ilapeh lek. Kira-kira buruk tu elok. Baik. Allah tu maha baik. Cuman terkadang awak menyikapinya buruk. Perasaan awak yang sangko buruk jadinya. Ada kadang suatu permasalahan Allah genggam, Allah tahan awak. Sehingga dah dua sempit jadinya. Awak nyangkolah sangko buruk kau. Ya Allah, aku cukuna ujian kamu. Kan itu. Sebenarnya ada kebaikan di situ. Itu yang al-qabid. Jadi jangan memahami al-qabid itu suatu yang negatif. Tidak, tapi positif. Atau kalau bahasa lainnya, ada hikmah di balik ujian. Ada hikmahnya, cuma awak tidak tahu kita. Alah hikmahnya, awak tidak tahu. Cuman Allah yang maha. Awak kau nak ketik, tidak tahu apa-apa. Nah, ketika terjadi sesuatu itu, ambil siapa? Hikmahnya apa? Ini makna. Artinya memahami bahasanya gitu. Itu makna dari bahasa kata al-qabid. Yang menggenggam, yang menahan. Sehingga terasa sampai di hati awak. Tapi itu bukan suatu yang buruk. Tapi untuk kebaikan si hamba tadi. Begitu ya al-basit. Kalau basit pasti baik. Melapangkan. Tidak ada perlu jalanin orang lah paham. Lapang. Kalau lapang berarti pasti elok. Sesuatu yang awalnya sempit sudah lapang melihat. Di alam hidup awak Bapak Ibu pasti ada bersobok melihat. Sesuatu yang awalnya sampai lapang melihat. Sampai lapang melihat. Gitu saja tadi. Tak ada nak lapang satu go tarikh dah. Dan tak ada lo hati ko sampai setarikh dah. Ada lo masuk hati ko sampai sen. Dan ada lo masuk hati ko dilapangkan lo balik. Siapa nama lapangan? Allah SWT. Kemudian Bapak Ibu kita cari ayat yang berkaitan dengan Al-Qabid dan Basit itu digunakan Allah untuk apa saja. Masuk dalam surah Al-Baqarah
ayat 245. Halaman 39. Man zalladzi yuqridullahu qardan hasana. Barang siapa yang meminjamkan Allah dengan pinjaman yang baik. Barang siapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik. Fayudha'ifahu lahu ad'afan katsiratan. Maka Allah akan melipat gandakan ganti kepadanya dengan lipatan yang banyak. Balimpik-limpik gantinya. Balipik-lipik. Ganti Allah lipean gantinya dengan ganti yang banyak balipik-lipik. Itu janji Allah. Wallahu yaqbidu. Itu yang qabid tadi. Wallahu yaqbidu. Dan Allah lah, di situ diartikan dengan menahan. Wa yabsutu, dan melapangkan rezeki. Wa ilaihi turja'un, dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Di situ kata ulama, Bapak Ibu, itu bahasa paling halus. Kalau lai taraso. Tapi bahasa Allah kok sangat halus. Bakok sangat halus. Nama gih rasaki awak sih. Allah. Nan magih rasaki kawa Allah. Lalu ketika Allah meminta, sana kan bisa saya diminta. Mana? Ya Allah. Dia nama gih mah. Tapi Allah ku maha halus perbuatannya. Salanglah. Ini mah gih wah, tu nyalang sudah tu. Kalau awak Bapak Ibu terasa enggak tu? Ada orang ko Pak Haji ko modal kadai nyo nama gih. Indak li salangna dia gihnya. Kadai nyo magia. Modal inyo nama gih. Mara modal 10 M. Lagi sadonya. Segera fasilitas lagi. Bahkan pendamping hidup wak di kadai itu dia gihnya loh. Anak wak tu inyo lah nama gih. Tu datang Pak Haji ko. Salang pitih lah. Kira bah. Bah perasaan awak tu dulu. Nyo magih sadanya kah? Kadai nyo magih. Tu isi kadai itu nyo memokoi sadanya. Orang rumah awak nyo mencarian. Anak awak nyo melanjui. Tiba Pak Haji ko, salang pitih lah. Kecewa. Kecewa Pak. Allah Pak Haji nyalang mangga Pak Haji ko. Kan gitu. Kau punya Pak Haji, kau berada ambil Pak Haji pernah ambil lah. Kan itu. Pak Haji kau nyalang tak lah banyak dah. 1,000. Salam piti kat 1,000 lah. Orang kau banyak nah cik. 1,000 banyak nah. 10,000 salah cik. Awak nak mencalek apa perasaan? Ayo nak kalakuan. Pas infak Jumat kan. Keluar ya ada warna merah, ada warna biru kan.
Warna abu-abu ke ha. Warna abu kaluan. Ai nak kelakuan. Allah tu menyalangnya. Beralihnya Allah. Ndak lo minta. Salang lah. Ndak lo sekadar salang dah. Beko kalau muah menyalangan, ambo ganti juga lipik-lipik. Beralihnya Allah. Sudahnya magi ya salang diganti beko banyak lipik no ganti no. Datang Pak Jiko ke Kadewa pinjam piti gak 1 juta lah. Beko minimal ambo ganti 700 juta. Kan 700 kali lipik minimal. Dia mah menyalangan. Ndak na Pak Ji itu nama memokok ya wak dah orang lain lah. Salang ti 1 juta ndak kenal kau ganti 700 juta mah. Aku ni nyonya nama giahan. Inyolah nama jalang nyolah nama gi hadiah boleh. Anda jom muah dah, anda piakal dah. Dan Allah itu ketika wa infakkan harta di jalan Allah, Allah ganti dengan yang berlipat-lipat. Wallahu yaqbidu. Allah lah yang menggenggam. Allah nan mamaci. Nan wa agihan ka Allah tu ajan disangko hilang. Aku kesalahan. Wa kamarsu pas baragiah teh. Usak lu pitih wak. Jan itu dalam genggaman Allah. Wallahu yaqbidu. Kalau Allah nama cik tak percaya. Kok kebang mama cik pitih wak percaya. Allah yang macik pitih wak tak percaya. Bangko kadang merugikan awak lenya. Tiba moneter nilai uang tu turun langsung. Dan rencana untung balik pelipik nak jadi dah. Kini Allah yang menggenggam uang tu. Dan Allah ganti berlipat ganda dan tak akan turun-turun nilainya. Wallahu yaqbidu. Allah yang menggenggam. Allah yang memaciknya. Ajan ragu lo lain. Kedua, wa yabsutu. Beko Allah gih lo ke lapangan balik. Ajan camih lo keluar pitina 1 juta ku Allah ganti lo balik. Ajan camih lo. Nah, beko ketiko wa keluar 1 juta tibo balanja orang. Berala bu 10 juta. Lapang tiak lek. Alhamdulillah tadi baragiah 1 juta. Langsung dapat ganti dari Allah 10 juta lah bono. Kadang awak bersobok nan model-model itu. Lapang lah tiap balik. Allah genggam, maka Allah lapang balik. Cuma kadang Allah ingin menguji-uji awak ni. Li orang kau le bakal lakuan indak. Le bakal lakuan. Jangan sedekah kalau kau kan sedekah. Zakat kadang malih metong. Akulah makanya ada azabnya untuk orang yang tidak berzakat. Ada azab lain untuk orang yang tidak berzakat. Sekali setahun lah. Kalau ke bank nyalang sekali barai minta. Sekali sebulan. Alun tentu lo bala boleh. Allah minta kawak bila? Etong lah bolehnya. Tak boleh etong rugi. Kalau bank mau untung mau rugi balik anda. Ada tak bang ngecek kalau rugi apa tak salah balik anda? Ada tak? Ada. Kalau Allah keluar modal lu. Itu labonya. Itu baru ke utang. Kurangi lah utang. Kalau ada labiahnya lagi sampai sanisab. Baru kaluan. Tak lu banyak dah. 2,5%. Paralan. Tak jauh mengaluan. Aku yo mencari-cari perangai. Kan? Aku kan tak aneh. Ini sedekah. Kalau sedekah kau dilipat ganduan lah. Allah genggam. Allah nama cik. Jangan takut lah. Allah yang pegang. Allah yang tahan ratu tadi. Dan Allah akan lipat gandakan. Tak kailang gai. Duh.
Nanti Allah lapangkan, Allah ganti lo yang lebih baik. Jadi jangan ragu. Wa ilaihi turja'un. Kau awak ka balik aja ka Allah. Maksud awak balik ke Allah. Nak awak cari salamoko mati-matian tu kau awak tinggal jonyo. Awak dulu kan tak ada baju lah ya dah. Besok kalau kau meninggal kan dibuka orang baju awak tu. Diguntiang nah. Diganti aja. Kain kapan. Ada cincin di tangan gua. Ajan kan cincin ameh lah, cincin basi di tangan aja dah. Awak kabalik ke Allah aja merasa sok-sok anu lah. Sok-sok punya. Aja neboh sibuk hari-hari jonan kaditinggan. Nang kedibau ala kadarnya. Kok salah? Nang kedibau ala kadarnya. Tapi kalau untuk dunia awak mati-matian. Pasti tungkin mencari. Tapi untuk akhirat, jupiti abu-abu lah sendu. Itu meninggal baru sadar. Baru sadar. Fa asaddaqa ambuka sadaqah ya Allah. Paslah meninggal ngecek nah, yo guna lain. Wa aku minas salihin, aku ingin jadi orang saleh, lebih saleh. Sibuk untuk nan kadi tinggal. Kalau sahabat ndak, nyo sibuk untuk nan kadi bau. Karena masalahnya yakin. Kembali masalahnya yakin. Lah yakin tak? Bahasa Allah yang Al-Qabid, yang menggenggam seluruhnya. Dan nanti Allah pula yang akan melapangkan balik. Yakin tak tu? Dan jangan ragu. Kalaulah sesuatu itu di tangan Allah, dalam genggaman Allah, Allah yang menahan ratu itu, tidak ada rugi nyodoh. Kau kalau ke mana buang cak di bank Allah. Minimal keuntungan 700 kali lipat. Kalau di bank berapa hentong? Tidak 10% dah. Untung. Yang 10% itu apa? Kalau menyalang gitu. Oh berarti kalau nabung tidak sampai 10% itu lah. 0, nya. Ayo cadiak ni ya. Ayo seli cadiak. Pasti mau di mana buang? Asa kita pas menyalang ada. Iya. Berarti tidak cocok tu dah. Ancak aja Allah sallallahu. Kalau aja Allah mana buang? 700 kali lipat. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita cari ayat 2 sampai 7-nya. Makna dari basit. Di situ ada nanti kata-katanya bastatan. Artinya basit ini. Wa qala lahum nabiyuhum, dan nabi mereka berkata kepada mereka. Ini Bani Israel. Innallaha qad ba'atsa lakum Taluta malika. Sesungguhnya Allah telah mengangkat Talut menjadi rajamu. Lalu qalu, mereka berkata, pengikutnya Bani Israel tadi, anna yakunu lahul mulk. Bagaimana Talut memperoleh kerajaan alaina atas kami, wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu, sedangkan kami lebih berhak atas kerajaan itu daripadanya. Ini protes. Pokoknya nanda pe. Pokoknya nanda jadi raja. Kami lebih berhak daripadanya. Kemudian walam yu'ta sa'atam minal mal. Dan dia tidak diberi kekayaan yang banyak. Yang kek kau tidak orang kaya dah. Bisa jadi bupati siapa? Orang kaya. Jadi wali kota siapa? Orang kaya. Umumnya orang kaya istilahnya. Aku nanti yang kek Nabi go siapa? Orang miskin. Pokoknya banyak yang lebih patut lah. Hanya tidak orang kaya tu dah. Lalu akan jawab Nabi tadi, qala inna Allah.
Nabi tadi berkata sesungguhnya Allah istafahu, telah memilihnya menjadi raja, alaikum, atas kalian, wazadahu, dan memberinya kelebihan, tambahan, bastatan, aku yang baca, fil ilmi wal jism. Bastatan tadi kelapangan, kan gitu, basit, melapangkan. Kalau lapangko berarti lah balabiah dalam ilmu dan fisik. Arti kata basit itu juga kelebihan dalam hal ilmu dan dalam hal fisik. Jadi al-qabid dan al-basit itu tidak harus dipahami dalam masalah yang nampak, tapi juga dalam masalah yang batin. Kelapangan dari segi harta, kan nampak namanya tuh, kelapangan arato. Kini kelapangan dalam hati. Aku mahal kok Pak. Hati yang lapang. Barang maha hati lapang tuh. Kalau hatilah sampik sebab. Culah pulang ke rumah, hati orang rumah sedang sampik. Apa kira-kira? Anan terjadi. Lataan nasilah, aja nah. Kalau hatinya lah sampik, saya aja ceknya. Awek kopi lah. Tak pandai buat seorang aja. Kalau hatinya lah sampik. Apoleh dan lain-lain. Kopi saya minta dapat dah. Apoleh dan lain. Kopi saya dapat dah. Kalau hati lah sampik. Tapi cuba hati no sedang lapang. Mengalir kopi lah biar itu dapat. Jadi kelapangan kok al-basit tadi itu barang mahal, barang mahal. Juba urusan jo Pak Haji nan bati lapang senang. Mau dia Pak Jong contohnya kan. Lapang saya. Ada salah. Tapi kalau Pak Haji nan bati sampai ka manyalang saya takui. Ka sore. Jalan Pak Haji tu tak salah. Awak alun menyalang kecil lah lebih kawak je. Alun tentu kedagiannya kecil lah terlongsong kawak. Anda salah. Cik doang cik 10 ni. Kalau hati dapat sampai susah hidup ni. Tapi kelapangan kau barang mahal. Terkadang Allah Subhanahu Wa Taala bagi ujian kawak. Contoh masalah hati weh. Pas digenggam di Allah hati wak tu. Yuwana sampai hati kau terasu. Bagi awak terasu sampai. Sebenarnya Allah menahan untuk bayi. Dan itu tidak jauh-jauh contoh. Kan Nabi awak. Bare ujian beliau. Atau seperti dalam perjalanan perang. Dapatlah giliran payi waktu itu. Kan istri Nabi kau. Kalau ke perang diundi lah. 9 istri itu diundi. Siapa tajapik namanya nampai. Dapat waktu itu giliran siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Pergi menemani Nabi. Lalu setelah perjalanan pulang ke Madinah. Pulang lah jalan pulang. Maka istri Nabi tadi setelah beliau buang hajat. Balik ke tenda. Tenda ko balatan dia teh unto. Balatan dia teh unto. Dek kaluang ndak basuh lapeh. Di malah kaluang tadi jatuh. Maka balik beliau tampik beliau buang hajat tadi. Orang-orang para sahabat diangkatnya tendu tadi. Kata huntu. Dan waktu itu orang ndak tahu bana abaisi atau indaknya karena katanya saya badannya waktu itu alun gadang lah masih gadis ketek. Diangkat oleh sampai orang kata Rasul. Dilatanya teh. Lalu pas istri Nabi kau balik, rupanya rombongan lah berangkat. Tak ada orang lah. Polah tinggal rupanya. Orang lah pulang ke Madinah.
Lalu Aisyah radhiyallahu anha ndak hilang akal dah. Hanya duduk atas situ. Di tandu tadi di situnya duduk. Aku adab Bapak Ibu. Kalau ada awak kehilangan rombongan, kok pai-pai jalan-jalan Ajan pai-pai malalakan kemarin mencari-cari, tagak atas situ. Beko kawan kalau tahunya pas kehilangan, kau lihat kanalin kau mencari. Kadang kawan kau kan ada apa dia aja lah kalau kadang loh kisah jadi. Tapi kok lihat kanalnya kan, ataga sesitu. Beko dijapuinya tu. Jangan kemana. Bako orang hilang kau payah mencarinya. Deknya mencari lo. Sesama mencari itu tidak wasabok jadinya. Semua juga anak-anak kehilangan pas sate. Anakku mencari induknya, Allah lari ke kamari. Dan induknya mencari kata sampai hilang, tentu tidak wasabok. Akhirnya lama usul. Tapi kalau ada kehilangan, tagak sesitu. Aja kama-kama. Dan ada seorang sahabat bernama Safwan. Safwan ini memang petugas. Tim sabar ya, sapu bersih. Kalau ada barang-barang nanti tinggal, nya ngamehi. Nya petugasnya memang. Dan waktu itu Aisyah radhiyallahu anha sedang tertidur. Maka yang terucap dari mulut Safwan. Safwan tahu itu istri Nabi. Karena waktu itu nya sedang cadarnya terlepas. Sedang lalu. Tahunya karena ayat cadar pernah melihat istri Nabi ko sebelum ayat cadar turun. Dibaca Safwan, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tenan terucap, nyom baca tu tadangan dia Aisyah, tasintak tajago. Rasul capek tutik wajah. Dan tak ada Safwan ko mengecek-ngecek laidah. Nan terucap itu inna lillahi. Itu nan terucap dari mulutnya. Aku dan dia gensai syarat untuk naik kate hunto. Dan tak ada mengecek-ngecek sampai tiba di Madinah. Sampai tiba Madinah, tak ada ngecek-ngecek. Tiba di Madinah acek orang. Kata saya. Pak Bu tarik lah kan. Pulang-pulang, wak menyelamatkan orang sananya. Nampak berdua dia tu, acik orang dia. Kan itu. Cerang. Lah pai no berdua. Kalau tambah-tambah namanya. Nampak mana di mata kepala. Dan iko kesempatan bagi orang munafik. Manga menjatuhkan nama Nabi. Merusak umat Islam. Siapa tu? Abdullah bin Ubay bin Salul. Kesempatan dia orang munafik ko Bapak Ibu sifatnya apa? Mencari jalan-jalan yang licin. Alah mulai licin jalan agak tagak licin langsung saya menungkai. Nu mencari-cari istilahnya. Apa? Di mana kata jungkek deh. Nya tinggal menungkai saja. Maka menyebarlah berita aku di Madinah dari mulut ke mulut. Capek kalau berita buruk aku ya sana kancang. Cepat menyebar berita aku tentang istri Nabi dan ditambah berita-berita dusta. Kau pasti kau berdua-dua kemangan oleh banyak tambahan cerita yang kira sampai hati Nabi sudah sampai. Kasih apa berang? Kau orang ngecek-ngecek berang? Tak lu bisa dah. Memang secara nampak begitu. Kenyataan nampak kan mengicu sana yang nampak kalau tentu begitu lah. Nampaknya memang itu. Memang berdua nyoba jalan. Bagaimana indahannya coba? Kan tu Nabi. Kan balik aja. Coba di orang rumah wak ni berdua. Apa perasaan? Memang nampaknya berdua. Keripangan coba. Tapi kalau dituduh tidak mungkin. Tidak mungkin menuduh istri Nabi itu yang tidak indah.
Dan tidak mungkin lu menuduh Safwan seorang sahabat kan berbuat buruk. Cuman cerita nama kembang tidak mau itu dah. Kan itu masalah. Cerita yang tersebar berbeda. Tapi untuk dibantah tidak ada jalan untuk membantah berita. Karena nampak secara lahir mereka itu menyebarlah berita. Dan sampai terfitnah lu siapa? Orang beriman ya aja satu jadinya. Mana lamah-lamah imannya. Alah satu lo menyebarkan berita bohong. Iyo bana, memang nampak. Nyoba dua-dua. Tentu orang lah tayo. Iyo. Tersebarlah berita. Orang beriman yang kuat imannya, seperti contoh Abu Ayyub Al-Ansari dalam hadis Bukhari, tidak pantas bagi kita membicarakan hal ini tentang keluarga. Masa keluarga Nabi kawak cerituan oleh mereka. Walaupun benar, awak tetap tidak boleh mencerituan. Walaupun batu awak, tetap awak tidak boleh mencerituan kecil. Dan ambo yakin kecil boleh iko berita bohong dalam hadis Bukhari. Hoak, berita yang propaganda lah, provokator. Yang niatnya memang merusak, memecah kaum muslimin dan menjatuhkan nama Nabi sehingga orang tidak percaya kan Nabi. Niatnya mana itu. Dan Aisyah radhiyallahu anha awalnya tidak tahu. Tidak tahunya berita lah tersebar rupanya. Baru akhirnya tahu. Nya kan tinggal di rumah Nabi dekat Masjid Nabawi. Tapi setelah tahu berita tidak taloknya tinggal di rumah tu lah dah. Namanya padusi. Dituduh mereka itu apa perasaan? Istri Nabi itu lah. Istri Nabi dituduh mereka itu. Baralah kamalu awak. Dan beritaku tersebar loh. Maka Aisyah ko pulangnya ke rumah Abu Bakar orang gaiknya. Di rumah tu menangis. Menangis. Salat doa ke Allah. Salat doa ke Allah. Salat doa. Menangis panjang. Ya Allah daya wak pedusi. Tapi kalau dibantah orang lah sabalik bayi ngecek. Dan mengecek niyo. Sahabat yang lain milih diam. Tak komen. Takut. Kalau dituduh Nabi tidak mungkin. Kalau dibantah tidak ada pembantah dewa dah. Dan Nabi Bapak Ibu, bukan Abu Bakar, sabulan tu tidak lalu. Bayangkan. Nabi ko siapa dia nyala? Tentu. Aisyah ko siapa? Nyo nampak nama mereka. Tak lalu Abu Bakar. Bandoanya ya Allah turunanlah wahyu ke Nabi. Dan Nabi ko pasti mendoa lah Pak. Ya Allah, agihlah wahyu untuk menjelaskan hal itu. Tapi bara Allah tahan. Kan Al-Qabid, Allah tahan. Allah genggam masalah itu. Kau berapa lamanya? Sabulan. Maidoan silahnya. Sahabat. Jun Nabi. Manahan. Ya sampai dah doko. Apalagi cerita. Ya cerita buruk. Ya sampai atau. Ya sampai dah doko. Sasa angok ni. Kalau digenggam cerameh. Cerameh hati wah. Warasun. Sagaru naik dia tensi naik. Tapi ditahan. Itu kan di keluarga Nabi sangat memalukan soalnya. Nabi itu lah. Tapi namanya ujian kan itu. Ujian. Lalu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, setelah sebulan turunlah surat An-Nur. Boleh kita cari dari Sabaleh. Halaman 351.
351 ayat 11. Innal ladzina ja'u bil ifki usbatum minkum. Sungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. Jadi namanya nyebar-nyebaran berita buruk, kau ndak orang jauh-jauh nak kadang. Awak-awak jonyo. Awak-awak nak dekat-dekat awak je nak. Ndak jauh-jauh nak. Tapi nan jelas ya urang nan sakit hati. Wala tahsabuhu syarran lakum. Janganlah kamu mengira itu buruk bagimu. Ketika Allah tahan sabulan tu, baku ndak je turun wahyu, baku ndak je turun wahyu, baku ndak je turun wahyu. Baku Allah tahan. Soalnya Nabi minta, kan kejadian hari kuah. Ya Allah turunlah wahyu, ya Allah. Menjalih masalahku kan bisa aja turun hari itu. Turun ayat selesai kan? Oh ternyata berita bohong. Lah selesai. Tapi baku sampai lo sebulan Allah genggam berita apa? Baku sampai itu baik bagimu. Jangan kamu anggap itu buruk. Bal huwa khairul lakum, bahkan itu baik bagimu. Likulli imri'im minhum maktasaba minal itsm. Setiap orang dari mereka akan mendapat balasan dari dosa yang mereka perbuat. Tangguh sedosanya. Bako iko baik. Bako baik Pak. Selama sebulan tu bako baik. Allah jangan anggap tu buruk. Ditahan di Allah sebulan tu elok. Allah tu tidak pernah menzalimi hambanya. Kan awak merasa kadang, aku tidak je turunnya wahyu. Ya aku bahas wana no kayak Allah. Macam-macam sangko jadinya. Itu baik aja. Bakok baik. Mampa jaleh. Manan beriman, mana munafik. Sabulan tu nampak. Sianan sayang jo Nabi, asli sayang jo Nabi. Manan salamoko pura-pura sayang nampak. Makanya ditahan sebulan. Biar nampak di orang beriman ko sianan asli. Nan jo asli barang ko asli, ko imannya barang palsu. Nampak situ. Dan orang beriman manalah kuat iman, manalah lemah, nampak di situ. Ajan ngecen iman wak kuat. Rupanya tabawulu membawa berita tu. Berarti iman lemah tu. Jadi tujuannya baik Allah tahan tadi. Memang sampai hati wakdinya. Tapi setelah sebulan kemudian al-basit Allah lapangkan lo pada. Jadi Bapak Ibu, apa pelajarannya dia wak? Terkadang wak kadang terburu-buru. Ya Allah, ciklah ciku masalah bakul lanjut datang pertolonganmu ya Allah. Karena wak udah itu. Kadang ada tujuan, ada hikmah di balik ujian. Acelelah. Setelah kejadian itu baru jalih di para sahabat. Oh, kau munafik. Nya nama buruan Nabi. Aku asli orang berimannya tutup mulut. Nampak di situ, Pak. Manan kawan, manan lawan. Ada hikmahnya. Begitu lo dalam hidup aku, wallahu alam apa yang terjadi dalam diri wak. Terkadang ada saatnya ada masalah sampai hati wak. Tapi bakon ndak jo kunjung selesai. Ada hikmahnya tu. Ada yang ingin Allah nampakkan di sini. Awak nan jelas ndak boleh sangko buruk ke Allah. Mungkin itu saja Bapak Ibu. Terlebih dan terkurang mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.